Di dalam media cetak mengandung berbagai macam informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, ada langkah yang harus dilakukan. Dan agar lebih mudah memahami informasi di dalam teks, kita perlu membuat peta pikiran. Assalamualaikum, bersama Bu Ami. Di video kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan isi teks di dalam media cetak melalui peta konsep atau peta pikiran. Untuk itu, mari simak penjelasannya. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk menjelaskan isi teks di dalam media cetak, langkah yang harus dilakukan adalah 1. Perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. 2. Membaca teks dengan seksama. Yang ketiga, menemukan informasi penting beserta kata kunci pada setiap paragraf. Jika tidak tahu maknanya, bisa melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang keempat, memahami setiap informasi penting tersebut. Dan yang kelima, tulis kembali informasi penting dan kata kunci yang telah kamu pahami dengan menggunakan bahasa sendiri. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Nah, sebagai contoh, ada pada halaman 69 pada bacaan perpindahan panas atau kalor. Nah, langkah yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut secara keseluruhan. Baru kemudian untuk membuat peta konsep, kalian buka halaman 72. Di situ terdapat rambu-rambu bagaimana cara membuat peta konsep, yaitu perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan dua peristiwa. Peristiwa yang pertama yaitu api dari kompor dapat memanaskan air di dalam panci sehingga sayur di dalamnya dapat matang. Dan peristiwa yang kedua, peristiwa panas matahari bisa sampai ke bumi. Nah, perpindahan panas terjadi dengan 3 cara, yaitu secara konveksi, cara konduksi, dan radiasi. Kalian bisa baca teks tersebut dengan teliti terlebih dahulu. Mari kita belajar membuat kesimpulan dari media cetak dengan menggunakan diagram peta pikiran. Dalam sebuah teks dalam media cetak, untuk menggali informasi yang ada di dalamnya, kita bisa menggunakan cara membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat pada paragraf berikut. Nah, paragraf ini kita dapat membuat 4 pertanyaan. Tentu saja dengan jawabannya. Setelah itu, mari kita buat peta konsepnya. Setelah membuat peta konsep, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesimpulan dari bacaan tersebut yaitu tungku jimat adalah tungku hemat energi yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Sekian dari Bu Ami, kita akan kembali di video pembelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum, semoga ilmunya bermanfaat ya.